Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan kali ini. Untuk mengawali kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya udah lama ya nggak ketemu, nggak sekolah secara offline, sekitar berapa bulan, 4 bulan atau lebih ya. Pasti kalian juga mengalami masa-masa yang namanya jenuh, terus juga bosan dan merasa tertekan dengan tugas-tugas yang banyak seperti itu. Tapi ya seperti itu, karena keterbatasan keadaan, jadi bagaimanapun kita harus selalu bisa menyesuaikan. Dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, karena itu dapat membuat kita terhindar dari yang namanya paparan virus COVID tentunya, dan juga kita bisa melindungi diri kita dan juga melindungi lingkungan kita seperti itu ya. Ya pasti juga bosan di rumah ketika biasanya berkumpul bersama teman-teman, sekarang harus diem aja di rumah, membatasi hubungan kalian dengan teman kalian. Oke. Ngomong-ngomong tentang pertemanan, pasti nggak jauh dari yang namanya pergaulan seperti itu. Jadi pertemanan dan pergaulan itu saling berkaitan erat seperti itu. Jadi di sini kita akan membahas tentang pergaulan remaja. Oke. Jadi sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, di sini kenapa sih kita harus membahas pergaulan remaja? Ya karena masa-masa remaja adalah masa-masa dimana keingintahuan yang sangat besar, kemudian juga ingin coba-coba. Jadi agar kalian terhindar dari yang namanya penyimpangan atau kenakalan-kenakalan remaja lainnya, jadi kita harus lebih selektif dalam melakukan pergaulan seperti itu. Jadi tujuannya tentunya untuk memperkenalkan kalian tentang pergaulan remaja itu yang seperti apa sih, seperti itu. Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak pergaulan remaja itu apa? Ya di sini saya akan terangkannya, jelaskan. Pergaulan remaja merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu ataupun individu dengan kelompok seperti itu. Jadi pergaulan remaja itu ya tentu saja yang interaksi antara individu-individu atau individu dengan kelompok yang usianya tentu saja masih remaja ya. Jadi dalam pergaulan remaja tentu saja harus ada yang namanya interaksi. Kalau tidak ada interaksi namanya bukan pergaulan ya. Masa ketika kita bergaul kita hanya diam-diam saja, seperti itu kan tidak mungkin. Jadi harus ada interaksi baik antara saya dengan dia ataupun saya dengan mereka, seperti itu ya. Oke, lanjut selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Tentu saja di sini pergaulan remaja memiliki faktor yang mempengaruhi hubungan atau pergaulan remaja itu. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Berkaitan dengan kondisi fisik ini, dimana kalian tentu akan lebih tertarik ataupun lebih nyambung hubungannya ketika kalian berinteraksi atau bergaul dengan orang-orang yang secara fisik atau penampilan itu sama dengan kalian. Misal saja gini, saya orang yang sederhana, maka saya akan cenderung berinteraksi atau bergaul dengan orang-orang yang sama seperti saya, yaitu sama-sama sederhana, baik itu secara penampilan ataupun secara gaya seperti itu. Jadi kita akan lebih klop atau lebih nyambung ketika kita melakukan pergaulan dengan orang yang sama seperti diri kita. Kalau kita kayak saya orang biasa saja atau orang sederhana, berinteraksi atau bergaul dengan orang yang secara penampilan di atas saya, maka saya akan cenderung minder seperti itu. Jadi tidak ada persamaan, sehingga ketika melakukan pergaulan tersebut pun akan mengalami kendala-kendala tertentu seperti itu. Kemudian yang kedua, kebebasan emosional. Berkaitan dengan kebebasan emosional ini, remaja cenderung
ingin selalu didengar seperti itu, dan mereka akan lebih cocok atau lebih klop dengan seorang yang mampu mendengar saya seperti itu. Jadi ketika kita berinteraksi atau bergaul, cenderung kita akan memilih teman yang sama dengan kita, dimana kita mampu meluapkan apa yang kita alami atau yang kita rasakan seperti itu. Jadi ketika bergaul pun kita akan nyaman ketika kita bergaul dengan orang yang mau mengerti dan mau membebaskan kita ingin berekspresi atau meluapkan emosi seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi sosial. Berkaitan dengan interaksi sosial ini, yaitu dimana individu atau manusia itu cenderung makhluk sosial. Jadi mereka diharuskan untuk menjalin interaksi dengan orang-orang sekitar, seperti itu. Jadi bergaul ini juga karena adanya kebutuhan manusia tersebut yang merupakan makhluk sosial, pada dasarnya makhluk sosial, jadi mereka secara naluri akan melakukan interaksi dengan orang-orang sekitar atau interaksi sosial, seperti itu. Kemudian yang keempat, pengaruh terhadap kemampuan diri. Maaf sebelumnya, di sini saya yaitu pengetahuan terhadap kemampuan diri ya. Oke, pengetahuan terhadap kemampuan diri ini yaitu dimana kita mengetahui diri kita itu seperti apa. Jadi kita akan cenderung melakukan interaksi dengan orang-orang yang sama seperti kita, seperti tadi poin yang pertama ya. Oke. Kemudian yang kelima yaitu penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Ya, banyak ya beredar tentang isu-isu yang berkaitan dengan agama, yang seperti penistaan agama dan segala macam seperti itu. Jadi karena kita hidup di negara yang banyak agama seperti itu ya, jadi kita harus sebisa mungkin harus toleransi seperti itu dengan sama umat beragama. Tapi di sini cenderung ya kalian akan lebih condong pada melakukan interaksi dengan orang-orang yang memiliki agama yang sama seperti itu ya, karena menurut pandangan kalian, kalau kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang memiliki agama yang sama, maka akan menghindari kita dari konflik-konflik agama tersebut, seperti itu ya. Oke, itu merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Kemudian kita ke poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pergaulan remaja. Yang pertama yaitu sahabat atau teman yang berusaha menjerumuskan kita ke dalam pelanggaran hukum Tuhan dan hukum manusia. Jadi pada dasarnya orang kan ada yang satu visi dengan kita, ada yang berbeda, ada yang suka sama kita, ada yang nggak suka sama kita. Jadi orang-orang yang cenderung tidak suka sama kita dengan kita, maka cenderung akan membawa kita kepada hal-hal yang kurang baik seperti itu. Contohnya melanggar aturan ataupun melanggar agama. Kayak misalkan ada teman kita yang rajin sholat seperti itu, ada juga yang tidak. Ketika kita mengikuti teman kita yang tidak rajin seperti itu ya itu jadinya kita akan melanggar hukum Tuhan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sahabat atau teman yang melecehkan dan merendahkan kita. Tentu saja yang seperti tadi yang saya katakan, ada yang suka, ada yang tidak. Jadi cenderung ada yang orang yang tidak suka atau teman kita yang tidak suka dengan kita cenderung akan merendahkan kita. Contoh saja ketika kita ingin menggapai suatu hal, seperti kita ingin mendapatkan nilai yang baik seperti itu, ada juga orang yang teman kita yang nggak suka pasti akan merendahkan. Ngapain sih, orang juga nggak pintar, ngapain nilainya tinggi-tinggi seperti itu ya. Itu contohnya yang melecehkan dan merendahkan kita. Kemudian yang ketiga yaitu teman yang memanfaatkan kita. Ya, kita pada dasarnya ya manusia itu berinteraksi dengan orang atau dengan lingkungannya itu karena ada sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Jadi adanya timbal balik seperti itu. Kita memberi, ya kita harus diberi seperti itu. Itu adalah sifat dasar manusia. Jadi tentu saja ada kata dimanfaatkan dan dimanfaatkan, tapi dimana kita semuanya itu tergantung kita menyikapinya ya seperti itu. Oke, itu beberapa prinsip pergaulan.
Kemudian yang selanjutnya, poin cara menciptakan pergaulan yang sehat bagi remaja. Ya, pergaulan tentu dipengaruhi oleh lingkungan kita seperti apa. Ketika lingkungan kita berjalan secara sesuai norma negara, norma-norma yang baik, maka kita juga akan mendapatkan pergaulan yang baik juga. Sebaliknya, ketika banyak orang yang menyimpang di lingkungan kita, maka kita akan mendapatkan pergaulan yang kurang baik. Tentu saja hal itu mempengaruhi kita di masa depan ketika kita melakukan pergaulan. Jadi teman-teman kalian itu mempengaruhi bagaimana kalian di masa depan seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar tuh dalam melakukan atau menjalin hubungan atau pergaulan remaja tersebut, agar kita tentunya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gimana sih caranya? Oke, di sini saya akan jelaskan ya satu persatu. Yang pertama yaitu kesadaran beragama bagi remaja. Tentu saja dari kecil kalian pasti ditanamin sama ilmu agama seperti itu. Jadi kesadaran beragama itu penting, di mana agama kan merupakan pondasi. Ketika kalian memegang erat agama, pondasi agama tersebut, maka kalian akan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan atau sesuatu yang tidak baik. Jadi kita harus selalu menanamkan rasa beragama kita seperti itu. Jadi kita ketika melakukan suatu kegiatan pun akan lebih baik seperti itu. Kemudian yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Jadi ketika untuk kalian yang ingin menjalin suatu pergaulan, alangkah baiknya kalian juga menanamkan rasa setia kawan. Ketika teman kalian susah atau sedih, ya kalian juga ikut sedih seperti itu. Jangan hanya kalian seperti tadi poin yang tadi yang manfaat dan dimanfaatkan, jangan hanya kalian memanfaatkan saja seperti itu. Jadi ketika kalian menanamkan rasa setia kawan, maka kalian akan lebih baik atau lebih enjoy dalam melakukan pergaulan seperti itu. Kemudian yang ketiga, memilih teman. Jadi ya, memilih teman tentu saja sangat diperlukan, karena tidak semua orang itu baik terhadap kita, suka terhadap kita. Juga ada beberapa orang yang tidak suka kepada kita. Dan di sini memilih teman, alangkah baiknya kalian ketika ingin melakukan pergaulan atau menjalin pergaulan, kalian harus melihat bagaimana teman kalian. Oke, di sini saya tidak menyarankan kalian untuk pilih-pilih, tapi alangkah baiknya kalian melihat sesuai dengan kemampuan diri kalian. Misalkan kalian kemampuannya di sini, saya tidak bisa lebih dari ini, ya udah kalian memilih teman atau menjalin pergaulan sesuai dengan diri kalian seperti itu. Ya, jadi tergantung dengan diri kalian seperti itu. Kemudian yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Oke, mengisi waktu dengan kegiatan positif ini sangat diperlukan ya, karena banyak pergaulan-pergaulan di luar sana yang sedikit brutal seperti itu. Ketika mengisi kegiatan dengan hal-hal yang negatif, maka di sini kalian disarankan untuk memilih kegiatan yang positif. Seperti contohnya kalian mengajak teman kalian untuk belajar ataupun untuk melakukan ibadah, itu adalah suatu hal yang positif. Jadi di situ ada manfaatnya ketika kalian menjalin pergaulan seperti itu. Kemudian selanjutnya, antara laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Oke, kalian pasti sudah tahu ya batasan-batasan hak sebagai wanita, hak sebagai laki-laki, dan kewajibannya seperti apa. Jadi di situ harus ada namanya pembatas. Tidak boleh tuh kalian yang namanya campur, menyamakan. Oke, di sini kita emang tidak dianjurkan untuk membeda-bedakan. Hanya saja kita tahu batasan. Gak mungkin ya dalam satu ruangan misalkan saja kalian menjalin pergaulan dengan teman laki-laki, kalian ngumpul bareng sama laki-laki dalam satu ruangan, misalkan kalian yang itu perempuan ya, itu kan tidak disarankan. Jadi alangkah baiknya kalian harus menyadari batasan-batasan tertentu yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan seperti itu. Oke, di sini sudah tadi kita pelajari tentang beberapa poin tentang pergaulan remaja. Jadi kesimpulannya, pergaulan remaja itu merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh remaja ketika kalian melakukan ingin menjalin suatu hubungan seperti itu. Memperbanyak teman itu tidak masalah, hanya saja di sini kalian harus lebih selektif teman macam apa yang akan kalian dapatin, karena ya
teman yang kalian peroleh dari sekarang akan menentukan kalian di masa depan, seperti itu. Jadi alangkah baiknya untuk kalian yang ingin menjalin pergaulan juga diperkenalkan dengan orang-orang terdekat, seperti orang tua misalkan. Ketika kalian punya teman, alangkah baiknya kalian cerita teman kalian itu kepada orang tua kalian, karena itu orang tua kalian pasti akan lebih mengerti, seperti itu, akan lebih mengerti untuk bagaimana pergaulan yang baik untuk kalian, seperti itu. Jadi harus selektif, hati-hati, dan juga harus melakukan suatu hal yang positif, seperti itu. Oke. Sekian dari saya, dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, seperti itu ya, karena pada masa pandemi sekarang ini tentu saja suatu kehati-hatian itu harus selalu dilakukan. Jadi jangan keluar ketika kalian memang tidak memerlukan itu. Jadi kalian harus sesuai dengan peraturan pemerintah, stay at home seperti itu ya. Oke. Mungkin kita bisa melaksanakan pada pertemuan selanjutnya untuk membahas lagi tentang lebih mendalam tentang pergaulan remaja atau tentang kenakalan remaja tersebut. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik dan selalu bahagia. Oke, terima kasih. Nanti untuk tugas kalian saya suruh untuk membuat atau mengisi form di Google Form gitu ya. Nanti saya akan kirim atau linknya akan saya share di grup. Nanti kalian bisa dijawab pertanyaan yang ada di Google Form tersebut. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.